Jadi pada prinsipnya itu ya keinginan untuk bereproduksi kan hak semua manusia ya, hak Setuju. asasi manusia. Cuman memang kita harus pertimbangkan lagi. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Roy Michael Surantabangun di Podcastpedia, media kesehatan kita. Dan kali ini kita akan mengangkat tema yang lagi trending di tengah-tengah masyarakat nih, di tengah-tengah Sobat Sehat semua. Kalau zaman dulu, seingat saya, kita itu seneng sama hal-hal yang berbau positif. Tapi sekarang hal positif ini kok jadi masalah nih. Kalau dikatakan positif COVID, orang jadi takut kan? Nah, tetapi kalau positif COVID itu sudah lewat masanya, masih dibahas terus sih, tapi ada lagi yang jadi fenomena sekarang. Selain positif COVID, kita juga lagi ada namanya positif hamil. Nah loh, jadi di tengah-tengah orang banyak positif COVID, juga ada banyak yang positif hamil. Jadi pilih mana nih? Positif COVID atau positif hamil? Dan saat ini bersama kita sudah hadir narasumber yang seperti Delman di kota pada hari Minggu. Istimewa. Saya perkenalkan namanya Dr. Nikomang Yeni Danasari SPOG. Thank Halo you. dok. Hai. Dokter ini lagi bekerja di klinik Health 360 Indonesia dok ya. Iya. Nah bagi sobat sehat yang mau tahu apa itu klinik Health 360 Indonesia, silahkan follow Instagramnya. Di situ sobat sehat bisa lihat ya dokter ini bekerja di sana. Dan gimana dok, kesibukannya apa aja nih sekarang nih? Sibukannya masih yang utama tetap jadi ibu ya pastinya Oh ya jadi ibu untuk dok? iya menjadi jangan heran gitu dong lihat Saya ibu. takutnya jadi bapak gitu. Sometimes ya jadi itu setiap hari masih praktek ya mungkin nggak tiap hari kayak sebelum COVID ya tapi kita semuanya mulai mengurangi jadwal praktek lebih banyak ke arah telemedicine mungkin terus Oh. kemudian kecuali kasus-kasus emergensi ya namanya orang lahiran ya Ya dia mau ngeden kapan pasti. aja harus keluar ya Betul kan dok. nggak bisa dibesokin lagi. Berarti jadwal sudah mulai terkurangi dok ya? Jadwal terkurangi tapi mungkin mulai Juli ini kita udah mulai relatif kembali Oh udah mulai normal, agak naik ke new new normal. normal, bukan normal dok ya, new normal. Oke. Tapi dokter sehat kan dok ya? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong di belakang dokter ada apa dok? Itu di belakang dokter? Apa ya? Hah? Nah, Oh, Podcastpedia. di belakang dokter, di punggung dokter tuh. Ada apaan sih? Nah, oh ternyata benar ya, nggak semua bidadari punya sayap. Ya. Yeah. Dok. Nah, seperti tadi yang saya sudah katakan dok, memang kalau kita bahas tentang pandemi COVID, kita kan tahu ya, memang satu sisi ini menjadi wabah, menjadi penyakit yang mengerikan buat kita. Tapi di Iya. sisi lain ada data yang mengatakan dok bahwa ternyata di saat-saat pandemi COVID, pemerintah menghimbau di rumah, lockdown aja nggak kemana-mana, mall tutup, tempat rekreasi tutup. Nah Kantor ternyata tutup. kantor tutup, ternyata kehamilan malah meningkat dok. Nah itu ada datanya nih, di datanya itu dikatakan di BKKBN itu meningkat 10-15% secara nasional di Mei 2020. Jadi ada lebih dari 400.000 kehamilan baru dok di saat-saat pandemi COVID seperti ini. Seru ya. Bahkan saya pernah baca dok di Tasikmalaya itu kehamilan meningkat sampai 105% dok. Oh my Luar God. biasa sekali. Nah jadi saya bisa simpulkan bahwa ternyata pandemi tidak menghalangi orang bereproduksi. Iya. Karena itu sifatnya privasi dan juga hak asasi dok. Satu lagi. Apa dok? Rekreasi dong. Oh rekreasi ya. Ya kan nggak ada kegiatan di luar ya Oh kan, iya. jadi rekreasi di rumah saja. Rekreasi di rumah ya dok ya. Seperti apa tuh dok rekreasi di rumah ya dok? Nanti Ya kita itu akan bahas ya dok ya. Betul. Oke. Nih dok, saya ada pertanyaan mungkin dokter ini bisa jawab secara ya keilmuan yang dokter ini punya. Kalau sobat saya bertanya SPOG itu apa? SPOG itu spesialis kandungan kalau sobat saya tahu secara awamnya dok ya. Kebidanan dan kandungan. Oke. Ini kenapa ya dok fenomena ini terjadi dok? Fenomena kehamilan meningkat di saat pandemi seperti ini. Iya, menurut data mungkin ya dikatakan katanya cakupan untuk mencapai memenuhi kebutuhan kontrasepsi katanya jadi kurang terjangkau karena kan sebagian besar mungkin kalau yang belum sempat melakukan KB gitu ya, menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya pastinya dia harus menggunakan pil KB atau menggunakan kondom gitu ya, atau suntik
Nah itu kan ada jadwal-jadwalnya. Betul, di Tapi karena puskesmas ada, anjuran, Dok. betul, karena anjuran di rumah aja, tidak keluar rumah kalau tidak emergensi. Jadi ada Oh. ketakutan-ketakutan tertentu untuk melakukan kunjungan, untuk melakukan atau membeli alat kontrasepsi tersebut. Oh, jadi gitu. karena kunjungan dia sulit, dia Iya. takut keluar rumah, Takut malah keluar. berkunjungnya ke tempat lain, Dok ya? Dikunjungi. Oh, dikunjungi jadinya. Iya. Nah itu, Gitu. tapi kan angkanya signifikan sekali, Dok. Iya, itu salah satunya ya. Terus yang kedua ya mungkin kan karena sering di rumah ya, interaksi lebih dekat ya. Yang tadinya Jadi sibuk ya, kerja. jadi intimate relationnya lebih Oh, gimana semakin gitu. membara, Dok ya, semakin panas itu ya. Nggak Baik, panas-panas baik, baik. amat Ya kadang sih, ya panasnya hangat panas yang lain aja. juga, Dok. Ya. Iya. Nah, jadi cakupan itu juga ya. ya karena cakupannya, terus masyarakat juga jadi karena takut keluar, susah ke Iya. puskesmas, Iya. terus mereka sering ketemu, makanya nanti mereka jadilah tadi apa, Dok? Dokter bilang rekreasi, Dok ya. Rekreasi ini ya, apa ciptaan sendiri ya. Ciptaan sendiri. Kalau reproduksi tadi kan jadi anak, Dok ya. Iya. Kalau jadi enak namanya apa, Dok? Apa dong? Rekreasi, Dok. Nah, dong. itu tadi. Oh gitu. Ya. Nah, Dokter Yeni, ini ada pertanyaan di media sosial kita, Dok, dari masyarakat, dari Sobat Sehat. Oke. Saya bacain nanti Dokter jawab ya, Dok ya. Boleh. Nih, pertanyaan pertama, Siang Min, saya berencana menikah tahun ini. Mau konsultasi bisa nggak? Karena kami bingung selama COVID ini, apakah boleh langsung hamil? Nah, Dok, namanya orang nikah kan pasti direncanain setahun 2 tahun sebelumnya kan, nggak bisa langsung gitu. Gimana, Dok? Jadi pada prinsipnya itu ya, keinginan untuk bereproduksi kan hak semua manusia ya, hak asasi manusia. Cuman memang kita harus pertimbangkan lagi. Kalau boleh ya, ini kan anjuran sesuai Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia atau POGI, memang kalau bisa dilakukan dulu penundaan kehamilan. Penundaan, Dok ya? Disarankan untuk menunda kehamilan. Bukan dilarang ya, Dok? Bukan dilarang. Wah, karena ini dokter nanti bisa kena pasal nih, Dok, melarang kesenangan orang nih, Dok ya. Berarti melakukan perbuatan tidak menyenangkan nih kalau dilarang. Ya. Iya, itu ada pasalnya, Dok. Ya, terus, Dok? Ya, jadi pada prinsipnya seperti itu. Jadi bolehnya ya boleh-boleh aja gitu. Boleh saja ya. Tapi perlu diketahui bahwa risiko-risiko terhadap ibu hamil itu besar pada saat pandemi seperti ini. Gitu. Jadi disarankan untuk menunda. Jadi ya dinikmatin aja dulu masa bulan madunya kan. Betul, Dok. Jadi rekreasi tadi lagi, Dok ya. Balik lagi, itu lagi. Jadi hanya sebatas himbauan dari POGI, Dok ya. Iya, bahwa untuk penundaan lebih baik di saat seperti ini menunda dulu. Betul. Oke, karena ada risiko-risiko tertentu yang harus dipahami dari pasangan tersebut. Betul. Bukan hanya si wanitanya saja kan, Dok? Sama, dua-duanya juga. Yang menghamilnya juga bertanggung jawab kan, Dok? Harus, terutama jangan lupa ya bahwa pada saat proses persalinan nanti ada penambahan biaya kan, ada biaya nambah. Ya kan, ada screeningnya, biaya kemudian APD dan lain-lainnya. Ini Sobat Sehat kalau denger biaya biasanya mereka langsung interest, Dok. Iya, langsung. Apalagi biaya nambah. Langsung mikir ya. Langsung kabur habis itu. Oke, terima kasih, Dok. Nah, pertanyaan kedua, saya bacakan, Dok. Assalamualaikum, mohon info. Waalaikumsalam. Kemarin saya tes pack dan hasilnya positif. Saya baru telat head kira-kira 1 bulan yang lalu. Kapan ya sebaiknya saya boleh periksa hamil, dan apa ada pemeriksaan hamil selama corona? Nah, ini juga jadi pertanyaan Sobat Sehat nih, Dok. Kira-kira gimana ya? Iya, memang untuk pemeriksaan kehamilan sekarang memang sudah tidak seperti biasanya. Kalau mungkin seperti biasanya kapan saja boleh datang atau reguler gitu sebulan sekali, atau pada saat trimester ketiga gitu dalam 2 minggu sekali sudah harus hadir. Kemudian menjelang persalinan seminggu sekali udah harus datang untuk melakukan kontrol. Sekarang udah nggak begitu lagi gitu. Ya, kenapa Jadi tuh, Dok? memang ada pembatasan. Jadi pada prinsipnya kalau ternyata sudah diketahui hamil gitu ya, tes packnya positif, memang kita anjurkan untuk dilihat dulu, diyakinkan apakah itu kehamilannya di dalam kandungan atau di luar kandungan. Oh, gitu. dengan cara apa itu, Dok? Biasanya pemeriksaan USG. Dengan gitu. USG ya? Dengan pemeriksaan USG dipastikan ya apakah kehamilannya itu benar di dalam kandungan gitu. Karena kalau ada risiko hamil di luar kandungan kan berarti memang ada tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan untuk menghentikan kehamilannya. Karena itu berbahaya untuk ibunya, kemungkinan terjadi perdarahan apabila dilanjutkan. Ya, berarti pemeriksaan pertama itu sangat penting, Dok ya? Betul. Kira-kira minggu keberapa itu, Dok? Pada trimester pertama. Trimester pertama ya? Antara begitu diketahui ya, mungkin terlambat sekitar 2 minggu lah 2 ya. minggu? Sampai dengan 12 minggu pertama gitu. Oh, itu jadi baiknya cek ya? Pada saat positif tahu nggak perlu langsung buru-buru juga sih. Boleh lah ditunggu 2 minggu atau 1 bulan kemudian gitu.
Yang penting pada awal trimester pertama itu dipastikan dulu bahwa kehamilannya ada di dalam kandungan dalam keadaan baik gitu. Ya, dipastikan. Jadi tadi kan dokter bilang tentang pembatasan ya. Berarti Betul. trimester pertama hanya disarankan 1 kali. Betul, hanya 1 kali saja. Oh, lalu kapan Jadi lagi tuh, Dok? ya nanti biasanya kita sarankan lagi di usia kehamilan bulan ke-6 atau bulan ke-7 1 kali lagi gitu. Ya, itu untuk apa, Dok, Ya kira-kira? itu biasanya kita melihat perkembangan bayi, apakah ada Perkembangan bayi. pertumbuhan janin yang terhambat, bagaimana letak plasenta atau ari-ari gitu, apakah dia memungkinkan untuk lahir normal nantinya atau tidak gitu. Ya Oh, kemudian risiko-risiko yang mungkin pada ibu ya, apakah ada tensi yang tinggi gitu ya, kemungkinan terjadinya preeklamsia mungkin ya. nah Gitu, tadi kan seperti dokter itu. bilang cek yang trimester pertama sekali. Ya. Habis itu ketemu lagi nanti 6 bulan kemudian. Ini kan Betul. waktu yang cukup lama, Dok. Ya. Kalau di tengah-tengah nih pasien kan nggak semulus jalan tol, Dok. Namanya Betul. hamil kan, ada yang Jalan tol aja muntah-muntah. juga nggak mulus-mulus amat sekarang Nah, kan. ya kan mungkin nggak pakai skincare jalan tolnya. Kayaknya Jadi nggak sih, mulus banget. harus konsul kayaknya. Oh ya, harus konsul. Jangan lupa di-follow ya Sobat Sehat ya. Nah, itu gimana kalau di tengah-tengah bulan pertama sampai bulan ke-6 mereka ada ya mungkin saja rembesan, berdarah, atau dia muntah-muntah hebat. Betul. Itu bagaimana, Dok? Ya, itu tadi belum baru koma ya. Oh, baru itu koma, kita maaf ya. membicarakan yang normal, nggak apa-apa. Iya. Itu yang normal gitu. Jadi tadi udah trimester 2, terus sekali lagi terakhir menjelang persalinan. Mungkin setelah menjelang usia kehamilan 9 bulan ya. 9 bulan Jadi ya. 36 sampai 38 minggu itu kita evaluasi 1 kali lagi untuk persiapan kehamilannya. Oke, Nah, apa itu aja yang kalau dievaluasi, Dok? USG lagi USG dilihat lagi. ya, apa namanya, kalau memang tidak ada sarana USG ya paling tidak kan kemarin sebelumnya sudah dievaluasi bahwa letak ari-ari bagus, bisa lahir normal misalnya. Iya. Nah itu berat bayi bagaimana, apakah sudah masuk panggul atau belum, penurunan Iya. kepala bayi, kondisi ibu, apakah ada hipertensi, apakah ada diabetes, itu semua dicek. Dicek ya. Ya itu pada kehamilan normal. Tapi kalau di tengah-tengah itu, misalnya trimester pertama ada mual, muntah berlebihan sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, lemes banget di rumah, ya jangan bertahan di rumah gitu ya. Iya, jangan bertahan, Jadi Dok, ya. harus ke senter kesehatan juga gitu. Apakah Harus perlu segera ya. diinfus kah? Apakah harus dirawat? Mungkin ada gangguan elektrolit yang harus dikoreksi ya. Jadi ya itu adalah hal-hal yang emergensi. Iya. Satu itu. Yang kedua mungkin ada perdarahan ya. Perdarahan mau banyak mau sedikit dalam kehamilan itu tidak diperbolehkan. Jadi harus dicari apa penyebab perdarahannya gitu. Apakah itu perlu diterapi atau tidak. Ya, berarti kasus-kasus emergensi Sobat Sehat harus segera datang ke Vaskes, Dok ya. Betul. Dan yang kedua kalau ada perdarahan mau sedikit harus langsung datang juga untuk dicek ya. Nah, mungkin bisa ya, biasanya kan semua masyarakat kita kan punya ya nomor telepon dokternya atau nomor telepon bidannya. Ada. Ya mungkin sebelum kita datang ke pusat kesehatan paling nggak telepon dulu atau WhatsApp dulu. Sebaiknya bagaimana? Apakah saya harus datang langsung? Apakah aman atau tidak gitu kan? Ya, jadi lebih baik terjadwal gitu. Jadi jangan sampai juga misalnya kalau kita ke bidan, ke puskesmas itu kan kita tahu semua orang datang ke sana. Oh, malah jadi zona merah, Dok, ya di sana. Betul ya, nanti jangan sampai malah kita tertular di sana gitu. Apakah ada jadwal-jadwal khusus yang sudah ditentukan gitu ya untuk memastikan bahwa physical distancing di tempat kesehatan tersebut sudah terjaga dengan baik gitu. Siap, Dok. Ya, jadi kalau mau datang jam berapa baiknya itu kan semua sebaiknya terjadwal. Kalau untuk kehamilan sendiri nih, Dok, selama 9 bulan apa dicek COVID-nya juga, Dok? Oke. Jadi itu COVID-nya tetap dicek menjelang persalinan. Minggu keberapa, Dok? Biasanya kalau menjelang persalinan itu kalau tanpa gejala ya, 0 bulan sampai 9 bulan itu tidak ada gejala. Di usia kehamilan 37-38 minggu biasanya kita udah cek. Udah dicek? Iya, betul. Apakah ada positif atau negatif gitu. Oh, ya, kalau berarti misalnya, ada tambahan, Dok ya, selain yang rutin periksa COVID juga tadi. Betul, penambahannya di sana gitu. Oke, Dok. Ya, jangan lupa juga kalau di rumah ada
pusing ya, kadang orang yang hamil pusing biasa, tapi pusingnya kalau sudah sangat nyeri, apalagi ditambah dengan nyeri ulu hati, pandangan mata yang kabur. Nah, itu kita takut adanya, orang menyebutnya katanya keracunan kehamilan Iya. atau preeklamsia. Nah, itu juga yang paling emergensi dalam obstetri atau penyakit kebidanan. Biasanya itu juga harus ya, jangan bertahan di rumah. Siap. Jadi sobat sehat, sekali lagi ingat yang sudah disampaikan oleh Dokter Yeni, kalau ada gejala-gejala emergensi, perdarahan, terus kasus-kasus gejala seperti preeklamsi, jangan lupa, jangan ditahan, segera langsung datang ke Vaskes terdekat, Dok ya. Betul. Siap. Dokter Yeni, kalau tadi sobat sehat yang nanya, sekarang kita yang mau nanya nih. Oh gitu. Dokter jawab ya. Jadi kamu juga menahan rasa untuk bertanya ya? Oh harus dong. Saya sebenarnya memendam pertanyaan ini sudah cukup lama, Dok. Saya tahu. Ya sudah beberapa menit yang lalu. Oke. Ya. Boleh. Ini saya tanya, Dok ya. Apa saja sih resiko yang mungkin dihadapi pada kehamilan di masa pandemi, Dok? Risiko yang dihadapi pada kehamilan, pada ibu hamil ya, pada ibu hamil di masa pandemi ya. Iya. Ya, jadi pada ibu hamil itu memang daya tahan tubuhnya kan relatif lebih rendah daripada saat dia tidak sedang hamil. Oh, daya tahan tubuhnya rendah. Jadi dengan begitu kemudian kalau dia beraktivitas normal seperti biasa, ataupun mungkin dia di rumah saja tapi ada anggota keluarga yang masih keluar masuk rumah ya, mungkin suaminya dia kerja gitu. Iya, kalau misalnya dia OTG ya, orang tanpa gejala, kemudian menginfeksi dia, ya dia dengan mudahnya akan terkena virus tersebut, Berarti terinfeksi. sangat rentan, Dok ya? Sangat rentan. Ibu hamil, orang tua, anak-anak ya itu hampir sama risikonya. Siap. Gitu. Jadi harus dijaga baik-baik, Dok. Betul ya. Jadi yang masih anggota keluarga yang masih keluar masuk rumah itu juga harus benar-benar ya, protokol kesehatannya dijaga ketat. Siap. Ya. Begitu jadi sobat sehat, ini ibu hamil itu sangat rentan ya, Dok. Betul. Jadi harus dijaga lebih ketat lagi. Iya. Lebih ketat daripada legging kita mau senam, Dok ya. Siap. Kayaknya sih. Nah, nih yang kedua, Dok, apakah ibu hamil yang positif COVID-19 dapat menularkan ke janinnya? Atau dapat menular saat nanti proses persalinan? Jadi ibu hamil ya, jadi penularan sejak di dalam kandungan sampai saat ini tidak terbukti ya, bahwa tidak ada penelitian yang menyatakan itu. Tidak ada yang menyatakan itu, Dok. Jadi sejauh ini kita menyimpulkan bahwa mungkin tidak ada infeksi intrauterin atau di dalam kandungan sih tidak ada gitu. Cuman yang memang harus diperhatikan adalah pada saat melahirkan nantinya ya, pada saat proses menyusuinya seperti apa gitu ya. Proses bersalin juga harus hati-hati. Biasanya dengan ibu yang positif COVID, kita tidak menganjurkan untuk melahirkan secara normal. Kenapa tuh, Dok? Karena kita tahu sendiri proses melahirkan secara normal itu sangat lama ya. Bisa 12 jam ya, bisa 13 jam. Iya, kadang kita udah ganti shift, dia belum lahir, Dok ya. Iya, jadi kebayang berapa banyak dia akan punya risiko untuk menginfeksi tenaga medis misalnya. Siap. Kemudian pada saat ibu hamil itu kan teriak-teriak ya, kemudian ngeden ya. Hembusan nafasnya itu berapa droplets yang akan dia. Itu kan natural, Dok ya, nggak dibuat-buat juga ya. Iya, ya nggak bisa ditahan juga. Apalagi kalau ibunya mantan rocker, ini lebih parah lagi teriaknya. Ya kan? Gitu ya. Iya, jadi dropletnya makin liar lagi kan, Dok. Lucu ya. Jadi risikonya makin besar lagi, Dok ya, untuk menularkan. Iya, jadi memang tidak disarankan normal. Tidak disarankan untuk normal. Tapi bila pemeriksaannya ternyata negatif, tidak terbukti bahwa dia menderita COVID dan tanpa gejala apapun, ya saya rasa tidak ada salahnya untuk lahir normal, boleh aja. Oh, berarti boleh dong? Iya. Soalnya saya pernah dapat ya keluhan sih dari saudara, ada dia mau lahir sekarang udah nggak boleh lagi nih, rumah sakit nggak mau terima yang normal, maunya sesar. Berarti nggak seperti itu, Dok ya, harusnya ya? Enggak sih, masih boleh. Apabila kan memang dilakukan tes. Biasanya nggak hanya rapid test, justru semua rumah sakit sekarang mintanya PCR atau swab ya, pada saat mau menjelang persalinan atau bahkan menjelang masuk rumah sakit untuk perawatan pun biasanya mintanya yang lebih akurat. Tujuannya bukan apa-apa, untuk memastikan apa langkah yang berikutnya harus dilakukan oleh pihak rumah sakit. Kemudian yang kedua, harus ditempatkan di ruangan yang mana khusus. Gitu, ruangan khusus pastinya kalau dia misalnya positif kan. Kan nggak mungkin kita taruh dia di ruangan yang kita sendiri mungkin bersama-sama dengan yang lain gitu kan, jadi merugikan yang lain. Siap, Dok. Berarti sobat sehat, di masa pandemi ini yang lagi pada hamil nih, ternyata masih bisa melahirkan asalkan tadi pada saat pemeriksaannya terbukti negatif semua, Dok ya. Betul. Baik rapid maupun PCR-nya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok. Apakah ibu positif COVID bisa menyusui? Ya, sejauh ini biasanya kita tidak menyarankan ya, atau tidak memisahkan antara ibu dan bayinya untuk sementara sampai ibu benar-benar dinyatakan
negatif gitu ya misalnya. Tapi kalaupun harus menyusui biasanya mungkin bisa dipompa misalnya. Tapi dengan Ya. protokol juga, protokol kesehatan dibersihkan ya apa gitu dengan baik. Tapi ya Oh, agak it's more complicated ya. Dan pastinya dok, pasti risiko selalu ada pada betul. bayinya ya. Sedangkan kita harus kalau memang si bayi ternyata udah negatif ya sebisa mungkin kita Iya, jauhkan dulu dari ibunya. Sementara ibunya kan juga masih di ruang isolasi dan betul. lain-lain. Ibunya rentan, anaknya rentan ya Iya kan? sangat. Sama-sama Ya rentan jadinya betul. dok, Jadi kita berbahaya juga iya. ya ternyata. Mhm, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana nih mempersiapkan, kan tadi kita bahas tuh angka kehamilannya tinggi, Iya, pasti kan ada peningkat. nanti fenomena namanya baby boom dok, Iya ya. ya kan? Yang cepat atau lambat akan segera kita hadapi nih. Kira-kira Iya. bulan apa nih dok terjadi baby boom dan gimana kita mempersiapkan baby boom tersebut? Iya ya. Jadi kalau misalnya sekitar bulan Maret kemarin beberapa pasien memang sudah mulai pada hamil muda ya, udah start Hamil muda dok? gitu. Iya, pastinya nanti sekitar bulan Desember, Januari sampai Februari itu akan kayaknya nggak tidur deh dokter Oh dokter obgyn, nggak tidur bidan ya? kayaknya udah siap-siap kayaknya. Wah, berarti dokter juga Jadi siap-siap dok, tabungannya iya, meningkat dok, betul. meningkat tajam. Oh itu. Iya, jangan lupa dok ya nanti traktirannya. Kirain diundang lagi ke sini. Boleh boleh dok pastinya. Jadi Iya, kira-kira jadi di bulan Desember, Januari, Februari, Februari ya. karena startnya di Maret ini ya, pada Iya, setelah kita dihimbau di rumah saja, betul. kehamilan meningkat, prediksinya di bulan itu dok ya. Iya, Itu betul. bagaimana kita mempersiapkan nih? Kan tadi dokter bilang, Iya. dokter bisa nggak tidur, jangan-jangan dokter tidur di rumah sakit lagi ntar. Udah biasa kan, Udah dokter biasa obgyn ya? kalau tidur kalau sempat ya. Tidurnya Oh, kalau sempat aja. ya pas lagi tidur ada yang mau bersalin, bangun lagi dok ya? Iya, tidurnya tidur ayam gitu. Tidur ayam dok. Ya enggak sih ya, tetap dokter kan maksudnya itu kan ada kita tim ya, bekerja secara tim ya. Kalau sekiranya kita sudah ya tahu diri lah ya, udah sekian jam tidak tidur ya, kita kan juga tidak ingin menaruh pasien kita dalam keadaan yang berbahaya. Jadi Siap dok, dokter juga pastinya. butuh konsentrasi, butuh stamina yang baik. Jadi biasanya kita bekerja dengan tim. Kalau dokter yang ini sekiranya sudah exhausted, udah terlalu capek, ya pasti ada dokter pengganti gitu. Gantian dok ya. Iya, biasanya kita bekerja dengan tim gitu. Ya ini istilahnya indahnya berbagi dok ya. Betul, Saat tidak itu juga, memaksakan. iya, berbagi ya kan? rezeki juga dok ya berarti Iya, ya. amin ya. Siap. Iya, jadi ya begitulah. Nah dokter boleh dong dok share tips bagaimana sih caranya ibu hamil supaya, tadi kan rentan dokter Iya, bilang, supaya tidak terpapar COVID nih dok. Ya tetap ya protokol kesehatan yang ada ya. Jadi memakai masker, mencuci Harus pakai masker sobat tangan. sehat. Betul. Ya kita sekarang melihat banyak banget ya yang sudah mulai terlena. Misalnya pakai face shield tapi nggak pakai masker kayak artis-artis kekinian itu. Nah itu sebenarnya nggak bagus Itu ya. sama aja pakai baju nggak pakai daleman ya dok ya. Iya, jadi pakai rok gitu, pakai flare skirt gitu, terus kena angin gitu ya, melambai-lambai. Semriwing dong. Iya, jadi nggak ada proteksinya, Iya, ya kan? siap. Bahaya dok udah. Iya, Makin meningkat lagi angka kehamilan nanti. Terus apa lagi dok? Kriminalitas. Oh, kriminalitas. Ya, jadi itu jaga jarak jangan lupa. Jaga jarak. Ya kita udah mulai banyak nih ngelihat nih orang makan-makan di restoran, terus fotonya pada deket-deket gitu ya, rame-rame lebih dari 5 orang. Nah itu biasanya jangan, apalagi kalau lagi hamil. Udah deh jangan arisan-arisan dulu ya, udah anteng aja di rumah. Arisannya virtual ya kan? Ya. Nah kalau jarak kan kalau orang normal sekitar 1-2 meter dok. Kalau ibu hamil berapa dok dianjurkan? Relatif sama sih. Relatif sama ya. Tapi kalau misalnya mau jalan-jalan pagi, outdoor gitu ya, ya hati-hati juga. Kita kan biasanya olahraga kita tidak mau pakai masker ya kan. Sama jarak di depan atau di belakang kita juga harus hati-hati. Kemudian arah angin juga ya. Ya itu yang kita nggak pernah tahu dok. Kita nggak pernah tahu. Dikatakan pada misalnya di pantai atau di daerah terbuka gitu katanya bisa diterbangkan angin sampai dengan jarak 10 meter gitu. Tapi itu kan salah satu penelitian mengatakan begitu. Cuman mungkin memang karena ini baru jadi belum banyak yang mengatakan seperti itu ya. Cuman tetap harus hati-hati aja. Kemudian makanan mungkin jangan lupa. Ya, makanan bergizi ya. Jangan makan cilok. Nah kalau lagi hamil kan makannya pengen dok. Gitu ya. Pengenan makannya katanya iya. Biasa janinnya difitnah tuh. Ini maunya janin nih pak katanya gitu. Tadi dalam dia ngomong fitnah aja terus. Ya jadi nggak ada tuh sebenarnya ya dalam medis tuh ngidam nggak ada. Nggak ada dok ya. Jadi ya keinginan-keinginan tertentu apabila terjangkau ya boleh aja. Tapi diperhatikan lagi untuk menu-menu gizi seimbang ya. Yang memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk ibu hamil. Ya, tadi kan dokter bilang memang kita banyak tuh ada cilok, cilor, ada apa cireng ya kan dok. Berarti itu nggak sehat dok ya sementara hamil. Jangan dulu dok ya. Enak sih tapi ya jangan dok. Dulu deh. Siap, oke.
Dokter Yeni, terima kasih banyak nih, informasinya sangat berguna loh buat sobat sehat semua dan buat kita juga tentunya. Oke, thank you. Dokter Sama-sama. sehat-sehat, Amin. sukses terus, Amin. dan ya semakin murah rezeki dok ya. Iya pastinya, Jangan amin lupa ya. traktir nanti dok ya. Lagi ya. Iya. Baru Tapi 2 kali loh. Oh, boleh. Nanti dokter jangan kapok diundang ke sini dok ya. Kalau kita next kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Siap. Soalnya tadi ada bidan kita yang nanya tuh, dia mau nikah dok. Dia mau tentang kesehatan organ intim dok. Oh, itu gitu perlu ya. kita bahas mungkin nanti Boleh, dok ya. boleh. Siap dok. Iya. Apa dia dihadirkan juga biar tanya boleh, langsung? boleh. Itu orangnya ada dok tuh. Siap. Terima kasih Jadi banyak. sobat sehat, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kesimpulannya, kalau sobat sehat mau hamil atau yang sobat sehat sudah menikah, jangan lupa kita harus merencanakan kehamilan dengan bijak ya dok ya. Betul. Jadi walaupun memang ada risiko-risiko tertentu, tetapi masih bisa hamil di saat pandemi. Tetapi harus lebih banyak yang dipertimbangkan lagi nih sobat sehat. Jadi rencanakan kehamilan dengan bijak. Oke, sekian obrolan saya dengan Dokter Yeni. Buat sobat sehat jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe supaya informasi yang baik ini tersebar kepada seluruh masyarakat luas. Dan buat sobat sehat yang masih ada pertanyaan silakan komen di media sosial kita supaya nanti bisa kita angkat menjadi tema yang berikutnya dan akan tentunya kita jawab pertanyaannya. Jadi sekian dari kita, saya Dr. Roy Michael Suranta Bangun pamit. Terus pantengin Podcastpedia, media kesehatan kita.